warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Fadilah, NIM 2020121310 dari akuntansi C. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pengantar bab 5 yang berisi tentang tanggung jawab sosial dan etika manajemen. Dalam perusahaan atau organisasi perlu adanya tanggung jawab sosial. Semakin besar perusahaan atau organisasi tersebut, semakin besar tuntutan juga dari masyarakat terhadap organisasi tersebut. Tanggung jawab sosial dapat diartikan dalam wujud pelaksanaan etika dalam organisasi. Tanggung jawab sosial dalam bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Dalam tanggung jawab sosial terdapat strategi pengelolaan tanggung jawab sosial. 1. Tanggung jawab reaktif, cenderung menolak atau menghindari dari tanggung jawab sosial. 2. Tanggung jawab defensif atau strategi dalam pengulangan atau pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindari diri atau menolak dari tanggung jawab sosial. Yang ketiga adalah strategi akomodatif, adanya tuntutan dari masyarakat dan lingkungan sekitar. Strategi proaktif adalah untuk memuaskan stakeholder. Dalam menjalankan tanggung jawab sosial, perusahaan mempunyai strategi sebagai berikut. 1. Strategi reaktif. Strategi reaktif ini cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua adalah tanggung jawab defensif. Tanggung jawab defensif adalah pengelolaan atau pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindari diri atau menolak dari tanggung jawab sosial. Yang ketiga adalah strategi akomodatif. Strategi akomodatif adanya tuntutan dari masyarakat atau lingkungan sekitar. Yang keempat adalah strategi proaktif. Strategi proaktif ini untuk memuaskan stakeholder. Dalam tanggung jawab sosial ada pula manfaat-manfaat yang ada. 1. Menimbulkan citra positif dari perusahaan. Kedua, menjalin hubungan erat antara masyarakat dengan perusahaan. Yang ketiga, memiliki partner untuk menjalankan misi sosial. Kita akan melanjutkan membahas tentang etika manajemen. Etika adalah aturan-aturan atau prinsip-prinsip yang merumuskan perilaku yang benar atau yang salah. Dalam hal ini, kita akan meninjau dimensi etis keputusan-keputusan manajerial. Nilai-nilai personal sebagai standar etika. 1. Nilai values. Yang kedua, nilai personal. Yang ketiga, nilai instrumental. Cara mengukur etika manajemen. 1. Dari sisi manfaat. Yang kedua, pemenuhan hak-hak. Yang ketiga adalah prinsip keadilan. Yang keempat adalah pemeliharaan. Melaksanakan etika manajemen tersebut adanya mendorong pelaksanaan etika dalam manajemen. Tidak dapat dipungkiri bahwa etika manajemen sosial bagian dari tanggung jawab sosial yang akan dilaksanakan pada masa-masa mendatang. Beberapa hal yang dapat dilakukan diantaranya adalah pelantikan etika, advokasi etika, standar aturan mengenai etika perusahaan. Yang keempat adalah keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika. Di sini saya akan menjelaskan tentang green management atau manajemen hijau. Green management adalah sistem sendiri merupakan seperangkat proses, standar, dan praktik untuk membantu perusahaan untuk meningkatkan keberlanjutan dengan merencanakan, melakukan, mengevaluasi, dan mengatur kebijakan lingkungan. Jadi dari pembahasan yang saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola manajemen dapat diperoleh manfaat bagi perusahaan, manfaat bagi masyarakat, dan manfaat bagi pemerintah. Mengelola manajemen dengan etika dan tanggung jawab sosial sangat penting bagi suatu perusahaan atau suatu kelompok untuk meningkatkan kualitas mutu dari suatu barang atau hal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah atau tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.